Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Ibu, Bapak Guru, serta adik-adik sekalian, siswi SMP dan SMA yang sudah berkenan hadir dalam acara penyuluhan pada pagi hari ini. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di acara yang sangat dinanti-nantikan ini, yaitu acara penyuluhan Dysmenorrhea pada remaja. Bapak, Ibu Guru, serta adik-adik hadirin yang berbahagia, sebelumnya perkenalkan, saya Ririn Setiawati, NIM 19 10 10 50 14, Prodi D3 Kebidanan, Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, sebelum memasuki acara ini, saya akan membacakan mengenai susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua itu penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat yaitu mengenai penutupan. Untuk sasaran pada penyuluhan Dysmenorrhea kali ini, sasarannya yaitu remaja SMP dan SMA, hari atau tanggal 10 November 2020, jam 9 waktu Indonesia Barat, waktunya 10 menit, tempatnya Gedung Aula Al-Azhar Yogyakarta. Tujuan dari penyampaian penyuluhan kali ini, tujuan umumnya yaitu setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, diharapkan mahasiswi dapat memahami dan mengerti tentang nyeri haid yang sering dialami wanita saat menstruasi. Untuk tujuan khususnya, setelah mengikuti kegiatan penyuluhan ini, mahasiswi dapat menjelaskan kembali yaitu pengertian dysmenorrhea, penyebab dysmenorrhea, tanda dan gejala dysmenorrhea, dan pengobatan dysmenorrhea. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian dysmenorrhea, gejala dysmenorrhea, pengobatan dysmenorrhea, penyebab dysmenorrhea, faktor diagnosis, dan untuk pencegahan dysmenorrhea. Baik, pengertian dysmenorrhea. Dysmenorrhea adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keluhan kram yang menyakitkan dan umumnya muncul saat sedang haid atau menstruasi. Dysmenorrhea merupakan salah satu masalah terkait haid yang paling umum dikeluhkan. Tanda dan gejala dysmenorrhea. Secara umum, tanda dan gejala paling khas dari dysmenorrhea yaitu kram atau nyeri di perut bagian bawah yang bisa menyebar sampai ke punggung bawah dan paha bagian dalam. Nyeri haid muncul 1-2 hari sebelum menstruasi atau di awal-awal menstruasi. Rasa sakit terasa intens atau konstan. Untuk gejala penyerta lainnya, dysmenorrhea juga disertai mual dan muntah, sakit kepala, dan diare. Baik, apa sih penyebab dysmenorrhea? Dysmenorrhea ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada dysmenorrhea primer. Secara alami, kontraksi lebih kuat sehingga menimbulkan keluhan nyeri. Dan yang kedua ada dysmenorrhea sekunder, disebabkan pada organ reproduksi. Contoh keadaan yang menimbulkan dysmenorrhea sekunder yaitu endometriosis, kosta atau tumor pada ovarium, AKDR, adenomiosis, dan polip rahim. Faktor yang dapat mengalami dysmenorrhea. Yang pertama, pada usia di bawah 30 tahun. Yang kedua, belum pernah melahirkan. Yang ketiga, riwayat nyeri haid dalam keluarga perokok. Yang keempat, masa pubertas dimulai sejak usia 11 tahun atau di bawahnya.
Dan yang terakhir, perdarahan yang tidak normal atau tidak teratur. Untuk diagnosis dysmenorrhea. Untuk menentukan diagnosis dysmenorrhea, diperlukan wawancara secara mendetail. Umumnya, dokter akan menanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan usia haid pertama kali, riwayat haid, keluhan lainnya, riwayat nyeri haid, faktor pemicu nyeri haid, progresi dari keluhan nyeri haid, riwayat seksual dan persalinan, efek dari keluhan nyeri haid, dan lain sebagainya. Selain itu, biasanya juga akan dilakukan pemeriksaan fisik, terutama pemeriksaan praktik. Dapat pula dipertimbangkan pemeriksaan penunjang, misalnya pemeriksaan USG, laparoskopi, dan sebagainya. Baik, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi dysmenorrhea tanpa menggunakan obat? Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, ada yoga. Nah, yoga ini memperbaiki ketidakseimbangan sistem saraf autonom dan mengontrol aktivitas saraf simpatis yang berlebih. Yoga juga dapat mengontrol hiperaktivitas dan kontraksi distrimik uterus yang mencetuskan dysmenorrhea. Yang kedua, ada terapi musik. Nah, musik juga dapat menghambat proses penghantaran stimulus nyeri melalui medula spinalis, sehingga otak tidak lagi melanjutkan persepsi terhadap nyeri. Ini menurut Sanjiwani 2017. Selanjutnya, jahe. Mengkonsumsi jahe dapat mengurangi keluhan nyeri haid yang dirasakan. Jahe memiliki efek yang sama efektifnya dengan mengkonsumsi ibuprofen atau asam mefenamat pada kasus dysmenorrhea primer. Ini menurut Sanjiwani 2017. Lalu, apa saja sih pengobatan bagi penderita dysmenorrhea atau orang-orang yang mengalami dysmenorrhea? Yang pertama, pada dysmenorrhea primer, seringkali keluhan nyeri membaik dengan memberikan obat anti nyeri golongan OAINS atau obat anti-inflamasi non-steroid. Contohnya, diclofenac, ibuprofen, ketoprofen, asam mefenamat, dan lain-lain. Selain itu, dapat pula diberikan terapi hormonal, misalnya dengan kontrasepsi hormonal, contohnya pil KB. Untuk meredakan kram menstruasi, seseorang juga perlu beristirahat dengan cukup, menghindari makanan yang mengandung kafein dan garam, menghindari merokok dan minum alkohol. Lalu bisa juga dilakukan pijat punggung, bawah, dan perut. Lalu, penanganan dysmenorrhea sekunder disesuaikan dengan penyakit yang menyebabkan keluhan ini. Karena itu, penting agar penyebab dysmenorrhea sekunder dievaluasi. Baik. Berikut yang bisa saya sampaikan mengenai penyuluhan dysmenorrhea pada remaja pada kali ini. Silahkan jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.